Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan. Rasulullah kena santet. Hah? Kok bisa? Pelakunya siapa? Dari Ibnu Abbas diriwayatkan suatu hari Rasulullah terkena penyakit dan tidak diketahui penyebab penyakitnya. Di tengah kondisi Rasulullah terbaring lemah tak berdaya, Allah mengutus dua malaikat untuk menjenguk Rasulullah. Satu malaikat duduk di dekat kepalanya dan malaikat yang lain duduk di dekat kakinya. Malaikat yang berada di dekat kaki bertanya kepada malaikat yang ada di kepala, "Apa yang kau lihat?" Yang di kepala menjawab, "Santet." Ia bertanya lagi, "Apa itu santet?" Kepala menjawab, "Sihir." Lalu kembali bertanya, "Siapa pelakunya?" Malaikat yang di kepala menjawab, "Pelakunya adalah seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam." Malaikat yang duduk dekat kepala Rasulullah lalu menjelaskan bagaimana cara Labid Al-Asam menyantet Rasulullah. Ia menaruh sesuatu di sumur si fulan. Di dalam sumur tersebut terdapat satu batu besar di mana santet yang dia kirim diletakkan di bawah batu itu. Maka ia menyampaikan kepada Rasulullah agar ke sana menguras air sumur tersebut, mengangkat batu di dalamnya, lalu mengambil santet tersebut dan membakarnya. Keesokan harinya Rasulullah memerintahkan Ammar bin Yasir bersama para sahabat menuju sumur si fulan. Benar saja ia melihat di dalam sumur tersebut berwarna merah pekat. Setelah dikuras airnya, ditemukan di dasar sumur itu ada sebuah batu besar. Di bawah batu tersebut ditemukan satu gulungan. Ammar lalu mengambil gulungan tersebut dan dibakar. Rupanya di dalam gulungan tersebut masih terdapat lagi satu gulungan yang terdiri dari 11 ikatan. Benda ini kemudian dibawa oleh Ammar dan para sahabat kepada Rasulullah. Setibanya gulungan tersebut ke hadapan Rasulullah, Allah lalu mewahyukan dua surah sekaligus. Yang pertama Al-Falaq, yang kedua adalah An-Nas. Surah Al-Falaq yang membahas tentang subuh ini berisikan 5 ayat. Sementara An-Nas yang membahas tentang manusia berisikan 6 ayat. Kesemua ayat tersebut jika dijumlahkan berarti ada 11 ayat, persis sejumlah dengan ikatan pada santet si Labid tersebut. Ketika Rasulullah membacakan surah pertama dari Al-Alaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka terbukalah ikatan pertama. Dan begitu seterusnya sampai di akhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas, maka terbukalah ikatan terakhir. Dan selesailah santet yang dikirim Labid kepada Rasulullah tersebut. Inilah awal dari diturunkannya surah Al-Falaq dan An-Nas, atau kita kenal sebagai asbabun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas sebagaimana turunnya sebagai satu paket dikenal sebagai Al-Mu'awwizatain. Maksudnya dua surah yang di dalamnya memiliki a'udzu. Seperti kita ketahui, Qul a'udzu birabbil falaq adalah awal surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas adalah awal dari surah An-Nas. Kata a'udzu berarti aku berlindung, dan diambil dari kata a'ud yang berarti menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam konteks ini adalah sihir, adalah santet, adalah guna-guna dan segala hal buruk lainnya. Sementara sesuatu yang dituju ini adalah Allah. Al-Falaq disebut sebagai Al-Mu'awwidzah yang pertama
Kata falak yang dimaknai sebagai subuh, fajar, sebenarnya diambil dari kata falaka yang berarti membelah. Lalu apa kaitannya dengan santet, sihir, dan semacamnya? Santet, sihir, dan semacamnya biasanya dilakukan di malam hari, dilakukan pada waktu gelap. Hadirnya subuh adalah membelah gelapnya malam, sehingga setelah datang subuh, maka sirnalah kegelapan malam. Qul a'udzu birabbil falaq adalah kita berlindung kepada penguasa subuh yang mampu membelah gelapnya malam. Surah An-Nas disebut sebagai Al-Mu'awwidzah Ats-Tsani karena di situ juga terdapat a'udz, yakni berlindung kepada raja manusia. Apa kaitannya dengan Al-Falaq? Ialah karena di akhir surah Al-Falaq ditutup dengan berlindung dari kebencian yang ada pada kedengkian manusia, sehingga sesudah itu maka dibahaslah surah tentang manusia ini dengan kita berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sesembahan manusia.